ada yang bertanyain, mungkin tadi ada yang belum tersampaikan saat di depan gitu kan, mau ditanyain sama Ustadz gitu kan. Iya. Gini Ustadz, ini maaf ya gitu. Ada beberapa temen gitu yang pernah menonton saya waktu pertama kali jadi bintang tamu Pak Ustadz gitu. Terus mereka punya pendapat kayak, Ses, Ustadz Danu itu kan lebih ke musyrik, ngobatin orang kemasukan apa gitu. Kalau mau sih jadi bintang tamu kayak gitu. Itu tuh bagi aku kayak, kalau menggurui sih gitu. Ini anak-anak muda yang baru pada hijrah gitu. Aku kayak, kalau menggurui, kalau lo nggak mau jadi bintang tamunya nggak usah gitu. Jadi kayak mereka, iya gue di calling berapa kali ini nggak mau gitu. Ya usah kalau nggak mau. Kalau gue mah seneng diundang Ustadz Danu, bener diundang lagi kan? Emang harus ucapan gitu ya. Gitu. Jadi bagi aku yang gak usah menggurui lah gitu. Toh juga kita tahu latar belakang mereka juga. Jadi menurut Ustadz Danu nih untuk orang-orang yang baru berhijrah, yang kayaknya tuh udah lebih dari nabi gitu ilmunya tuh. Iya kayaknya tuh udah langit 8 mungkin lewat itu. Kayak gimana gitu Ustaz? Ya sebenarnya gini, kalau saya sih gampang. Ada banyak dalil yang saya pergunakan untuk mensikapi orang-orang seperti itu. Satu, wala tajassasu. Ini harus nih kita pegang nih. Jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'do, ya. Belum tentu kelompok kita atau kita itu lebih benar dan lebih baik daripada kelompok orang yang kita omongkan. Allah itu menulis di dalam situ karena orang-orang ini dia merasa otaknya dia yang berpikir, nafsunya yang dia kedepankan, bukan ilmunya yang dia perhatikan. Tapi dia tidak tahu di situ ada apa, nggak akan tahu. Karena dia sudah dicekokin sesuatu yang belum tentu yang nyekokin itu benar. Iya benar. Contoh mamanya, sekarang dukun. Yang menyelesaikan dukun itu siapa? Kan kita nggak tahu. Apakah seorang ustadz atau seorang muslim tidak boleh menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dukun? Kan pertanyaan begitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Berarti semua persoalan di dunia atas izin Allah bisa diselesaikan. Itu nomor satu, atas izin Allah. Kalau dia bilang musyrik, ya nggak musyrik yang apa? Itu harus diganti. Yang kayak mana yang nggak musyrik nih? Persoalannya yang dia merasa tidak musyrik, mampu nggak menyelesaikan? Oh, kan begitu. Harus ada adu ilmu nih. Harus ada adu ilmu walaupun saya nggak pernah ngomong nih. Karena saya kalau ngomong di TV berarti saya bisa nyakitin saudara saya. Saya nggak mau. Statement saya itu sebenarnya sering saya munculkan, cuma orang nggak ngerti itu statement ayat itu apa maksudnya, nggak ngerti. Contoh, ini saya kasih contoh. Yang nggak musik itu yang bacain Quran mamanya, ya. Saya nggak perlu jawab kalau yang itu. Cukup saya limpahkan pada asisten saya, Ustadz Asep. Gitu aja saya. Saya nggak perlu jawab. Ustadz Asep itu udah kenyang makan asam garam yang seperti itu. Karena tinggal di Madura, banyak garam. Iya serius nih. Ustadz terangin nih, kalau umpamanya yang tidak musyrik itu baca Quran umpama, Ustadz Asep tahu, ngerti dalilnya, kemudian belajar, kita sama-sama belajar. Kemudian Ustadz Asep juga pernah menjadi narasumber yang terpaksa, saya sendiri juga terpaksa berdoa. Jelasin nih, ini ilmu masalahnya ya, nanti saya tambahin. Ya mungkin gini aja Mas Esi ya, karena saya mengenal Ustadz Danu itu hampir setahun ya Ustadz ya? Iya, setahun kurang lebih ya. Iya. Dulu saya termasuknya salah satu praktisi. Jadi kalau ada yang sakit saya doain gitu kan. Bacaannya Pak dari Al-Quran. Tapi ternyata setelah kesini dapat pencerahan ketika kita membaca Al-Quran tapi niatnya tidak lillahi ta'ala, justru itu malah mengarah ke arah yang kurang baik, kurang bagus. Karena ada sesuatu yang masuk. Kalau saya nggak bohong, maksudnya gini loh, Ustadz itu ya saya tes tuh baca ini, arahin kemana? Arahin ke tangan, baru ngeh.
Loh, terus yang masuk ke tangan saya apa? Itu. Nah itu saya nggak berpikir. Saya nggak mau hanya mulut. Buktiin sekarang. Terus yang masuk ke tangan ini apa dari bacaan ini? Akhirnya kan berpikir. Apakah itu malaikat? Malaikat kan hanya patuh pada perintah Allah. Apakah itu setan? Setan hanya menggoda nafsu kita. Kita nggak akan bisa lihat. Apa coba? Pasti jin. Lah kenapa jin itu bisa masuk ke titik pada kita niat? Ya karena niat kita, bukan karena Allah Ta'ala. Itulah jin itu masuk. Padahal bacaannya Dari Quran. Jadi kayak Sudah benar. Ustaz kayak mau kaya itu termasuk kan Sama. Bagian. ini supaya kaya, supaya bisa dapat rezeki itu. Baca ini biar dapet jodoh. Nah, itu Iya, yang iya. Di wirid kan kadang orang gitu, baca wirid ini ses Al-Fatihah sekian biar dapet jodoh misalnya. Pertanyaannya udah dibacain apa belum? Belum. Pantesan enggak. Makanya dapet ya. Janganlah, nggak Oh, usah iya. lah. Karena itu justru akan menimbulkan kemadaratan buat kita. Pasti. Karena banyak yang di acara siraman kolbu ini, Betul. itu banyak. Dia punya ilmu kebal, dia bacain ayat Quran, dibaca, diwirid terus-terusan kebal. Tapi jin yang ada di dalam. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalau itu yang dicari duniawi, yang masuk pasti jin. Makanya Allah mengajak kita untuk bersumpah. Kul, suruh kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kuncinya. Kalau seseorang memberikan cerita bahwa acara itu musyrik, enggak apa-apa, saya malah senang. Kenapa saya senang? Dalam hadis Nabi diceritakan kalau dia mengatakan fitnah kepada saya, padahal saya jelas, dalilnya jelas, dia memfitnah saya, berarti dia siap menerima dosa saya, dia terima. Dan kalau dosa saya habis, pahalanya dia ditransfer oleh Allah Ta'ala nanti ke saya. Kalau saya difitnah mah cengar-cengir. Yang mitnah itu siapa? Semakin yang mitnah itu hebat, semakin saya cengar-cengir. Karena kebaikannya diambil. Nah itu hadisnya sahih. Makanya kalau ada orang ketawa aja, senyum-senyum aja saya. Kan dia tidak tahu. Contoh kalau orang sakit, dalilnya ada, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya jelas, orang kena musibah itu disebabkan dari dosa. Paham? Kemudian kalau ada sihir, gimana cara menyelesaikan sihir? Kita tidak tahu dalam Quran menyelesaikan sihir itu, kita tidak tahu. Nggak ada tuntunan jelasnya. Sebenarnya dijelaskan tapi tersirat. Bahwa berdoa itu boleh. Berdoa para nabi beda-beda. Nggak sama satu dengan yang lainnya. Berarti doa itu boleh asal baik dan kepada Allah. Jelas. Doa itu asal kepada Allah boleh. Kan gitu. Nah sekarang ada sihir. Ada sihir di badannya Mbak Sesa. Saya cari sihir untuk mengeluarkan gimana? Nggak ada mengeluarkan. Yang ada berlindung dari sihir. Nah kalau berlindung dari sihir berarti sihir itu belum masuk. Kan harus begitu. Al-Quran itu kan petunjuk. Kalau berlindung dari tukang sihir, tenung dan sebagainya, itu berarti sihir belum masuk. Boleh dibaca. Al-Falaq Anas boleh. Saya Penjagaan, apa? Itu penjagaan boleh. Tetapi apakah Allah menjaga terus-terusan? Belum tentu saja. Belum tentu. Nah itu tidak pernah dibahas. Kenapa belum tentu? Itu kan Allah pasti. Nggak ada di mana pastinya di situ. Itu memohon kok. Itu memohon. Bukan kepastian Allah yang harus kita selesaikan bahwa Al-Quran itu petunjuk di situ. Nah kalau namanya orang yang sering baca, kemudian orang yang ngobatin, kemudian itu baca itu, dia berhari-hari, orang tersebut masih nggak sembuh, gimana coba? Udah dibacain ayat Quran nggak sembuh-sembuh. Gimana coba? Lah kalau mamanya ada yang tanya, loh berarti ayat Quran kalah dong dengan jin. Nah gimana? Marah nanti. Pakailah otak. Pakailah otak kalau saya. Iya. Ayat Quran itu petunjuk. Hudalin nas, hudalin muttaqin. Jelas petunjuk berarti kita harus belajar. Gelas itu alat untuk tempat minum, bukan dikremus-kremus begitu, kan begitu petunjuknya ya.
Nah inilah makanya saya yang begitu-begitu mah nyengir. Karena semakin fitnah itu muncul, semakin banyak sekali. Ya, assalamualaikum. Mana ontanya? Alhamdulillah. Jadi seperti itu, jangan kita itu coba kalau ada sihir itu saya kalau boleh ngasih tahu di sini, sihir itu ada orang yang menyihir dukun. Dukun itu biasanya pakai boneka atau pakai foto. Ada yang dibaca-bacain, berarti mantra yang ditiup. Ada yang foto itu dikasih darah. Darahnya sebelum ditetesin aja dimantrain, ditaruh. Sudah kasih darah ditusuk. Kemudian ada yang pakai boneka, ada yang tusuk di ulu hati, ada yang di kepala. Yang pakai pelet? Yang pakai pelet ya nggak tahu, dia bisa aja pakai alat di mana fotonya Mbak Sesi sama fotonya laki-laki ditumpuk dengan alat tertentu. Alat tertentu itu ya alat-alat azimat menurut mereka. Nah ini kan ada cara. Kalau kita itu mau nih loh, kita mau buka, mau nuangkan ini di piring, kan harus kita buka tutupnya. Kalau kita nggak buka tutupnya mau gini nggak bisa. Betul kan? Saya anggap santet itu ada di dalam ini. Gimana cara kita ngeluarin? Ya tutupnya dibuka. Paham ya? Tutup itu yang mana? Ya ada dukun, ya alat sihirnya, dia ada alat tusuknya, dia ada kerisnya. Kemudian dia ngelempar boneka yang umpamanya ada pocong ditaruh di rumahnya, di atas gentengnya, di selembit. Itu kan alat mereka. Kemudian yang kena umpamanya Mbak Sesi umpamanya. Lah kan orang nggak tahu kalau dibaca-bacain, lah alat itu masih sana masih, ya tetap aja masih. Makanya yang begitu nggak akan pernah bisa sembuh. Pakai otak. Harus dihancurin. Jadi itu harus dihancurin. Nah, siapa yang hancurin? Saya nggak punya alatnya. Orang dukun termasuk alat benda di dunia ini yang punya siapa? Kan Allah. Lah kan saya doa, ya Allah aku mohon padamu hancurin benda-bendanya. Terserah Allah mau hancurinnya gimana. Masa berdoa syirik? Masa berdoa syirik? Kan doanya aja jelas kepada Allah Ta'ala ya. Ini aja paling mudah yang Mbak Sesi rasain tadi gimana? Ada rasa begitu nggak kan justru mendekatkan sama Allah kan? Lah iya, maksudnya kan harus jelas kan, tatanan itu harus begitu. Begini maksud saya. Kalau mamanya kita mau dari MNC, Mbak Sesi mau pulang, kan lewat mana sih? Kan cara kan ada lewat pintu, kan gitu pintu. Itu sama-sama kaca. Mbak Sesi nabrak kacanya juga nggak bisa kan gitu. Jadi kalau memang benar-benar itu ada dalam Quran untuk menghancurkan, doa itu untuk menghancurkan sihir, saya baca pasti doa itu. Tuh. Saya akan baca doa itu, gitu loh. Lah kalau di dalam Quran nggak ada ya saya doa aja biasa. Kalau umpamanya di situ ada keris umpamanya, lah kan umpamanya di Arab nggak ada keris, lah kan pasti nggak ada keris itu. Paham ya? Jadi ya saya doa, ya Allah hancurkan alat-alat sihirnya, peralatan sihirnya, mantra-mantranya. Mantra itu ya ini yang jin yang nempel pada alat sihir yang ditujukan. Ini kepada Mbak Sesi ya tujukan kepada Mbak Sesi. Lah gimana sihirnya? Kan orang nggak pikir di situ. Padahal saya jelasin, loh doa itu boleh seperti itu. Nah inilah makanya kalau ada banyak orang seperti itu nggak apa-apa. Orang itu nanti taunya dia ada di akhirat. Kenapa saya nggak pernah mengklarifikasi? Nggak perlu. Biar mereka bertanggung jawab sendiri ya. Biar mereka bertanggung jawab dan amal saya juga diperbanyak sama Allah Ta'ala. Jadi pahala mereka dikasih sama-sama. Makanya saya Jadi santai. ATM Ustaz. Jadi ATM Nanti ya. di akhirat Karena tarik. Nah, karena ini dia sebarkan itu Iya. mau melewat pengajian kayak, mau lewat YouTube kayak, itu kan dosa jariah. Kenapa? Karena mereka nggak tanya sama saya. Kenapa sih Ustaz kok doanya itu kan nggak tanya? Kan nggak pernah tanya. Lah kalau tanya saya jawab. Begitu. Jadi inilah yang harus kita ketahui bahwasanya kenapa saya nggak pernah respon. Siap. Kenapa saya nggak pernah ini, membiarkan aja. Karena gimana pun juga orang kan pengen masuk surga. Betul. Nah ini mumpung ada kesempatan nih.
dosa saya mau dihabisin sama dia, saya monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kan saya mah begitu. Oke guys, alhamdulillah. Pagi ini keren banget karena bahasanya juga sangat detail ya mengenai beberapa hal tentang perjalanan hidup. Mudah-mudahan kita tidak prasangka sama orang ya. Dan sesi berikutnya insya Allah akan berlanjut ya, tapi nggak sekarang. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur besok. Amin. Atau ke depan harinya. Amin ya Allah. Amin, Ya. ya Rabbal Oke, sampai jumpa lagi. Kata terakhir, Ustaz, jangan lupa subscribe, kemudian like dan lonceng gitu. Bukan berarti Ustadz minta di subscribe, enggak, silahkan. Tapi kan lebih bagus begitu. Kalau ada sesuatu yang baik, bilanglah baik. Kan gitu. Sesuatu yang mengajak kita itu untuk dekat pada Allah, bilanglah. Kan gitu ya. Oke guys, jangan lupa ya, tetap berada di ruang Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.